Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mimi Kinan. Kali ini saya akan membuat kelapa tart, namun kelapa tart kali ini spesial. Jadi dia pakai durian. Aromanya itu enak banget ya. Jadi kalau penggemar durian wajib coba resep ini. Yuk, ikutin terus video ini ya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Kita mulai dengan bahan-bahannya. Setengah sendok teh garam, kemudian 3 sendok makan mentega, 300 gram maizena, tepung maizena ya, vanili secukupnya, kemudian gula pasir ini 160 gram, 2 butir telur kuningnya ya maksud saya, kemudian daging kelapa muda 200 gram, ini bisa dari 2 kelapa muda, kismis dan almond size secukupnya, terserah ya, boleh. Kemudian 700 ml susu UHT dan air kelapa muda itu sebanyak 500 ml, 2 butir kuning putih telur, nah 100 gram durian. Nah ini bahan-bahannya ya, kalian bisa screenshot. Ini untuk topping di atasnya nanti. Oke, kita mulai pembuatannya. Masukin bahan-bahan cairnya, masukin susu UHT. Nah susu UHT ini bisa juga ditambahin SKM kalau kalian suka ya, biar lebih legit. Kemudian air kelapa mudanya tadi kita campur, masukin. Tambahin gulanya jangan lupa. Nah gula juga opsional ya, terserah, kalau suka manis ditambahin, kalau nggak suka bisa dikurangin. Aduk rata, kemudian masukin 2 butir kuning telurnya. Aduk lagi ya, biar semuanya tercampur. Aduk. Masukin kembali maizenanya sedikit-sedikit ya, perlahan tuh, sambil terus diaduk. Nah untuk maizena ini dia mudah sekali hangus ya, nanti jadi pas masaknya harus terus diaduk. Dan kalau mau maizenanya bisa kita cairin dulu terpisah, jadi kita didiin dulu bahan yang lain baru campurin maizena. Nah kalau saya ini langsung ya, saya langsung campur semuanya. Tapi kalau dicampur semuanya begini harus terus diaduk dengan api sedang cenderung kecil ya, biar nggak hangus. Karena kalau maizena itu, tepung maizena itu mudah sekali hangus ya di bagian bawahnya itu kalau nggak kita aduk. Jadi harus terus diaduk. Nah kalau dia udah mulai agak hangat ya, kalian bisa tambahin menteganya 3 sendok makan tadi ya. Jadi nanti sambil terus diaduk, jadi menteganya akan cair sendiri, larut sendiri. Oke, kita aduk. Nah kalau masak kelapa tart ini jangan sambil tinggal-tinggal ya, karena bahaya banget, mudah banget gosong itu bagian bawahnya. Kalau kalian nggak begitu cekatan, jadi lebih baik kalian didihkan dulu bahan cairnya, baru kemudian masukin maizena yang sudah dicairkan. Oke, nah ini udah larut ya menteganya. Nah kita masak sampai dia mengental dan meletup-letup ya. Nah baru kita masukin bahan-bahan yang lain kayak kelapa muda, almond slice, kismis. Nah kalau almond slice dengan kismis itu kita masukin separuh ya, jadi harus ditinggalin sedikit untuk topping di atasnya.
Untuk almond slice dan kismis ini terserah ya, kalau kalian suka bisa dimasukin yang banyak, kalau nggak begitu suka bisa dikurangin. Kemudian durian, nah masukin, aduk-aduk lagi sampai merata, sampai meletup-letup, jadi dia kental dan meletup-letup itu. Nah, untuk kelapa mudanya, tips dari saya, kalian pilih yang udah agak keras ya, jadi dia udah agak tua, belum jadi kelapa banget, masih muda, cuman dia udah berdaging tebal, jadi bisa diiris-iris nanti untuk tekstur dari kelapa tartnya sendiri. Oke, udah mateng. Sekarang kita siapin cetakannya. Nah, cetakannya ini bisa kalian pakai cetakan aluminium foil kayak gini, atau dari kaca, bahan kaca yang tahan panas ya, karena nanti kita mau oven dulu sebentar. Oke, kita masukin kelapa tartnya tadi, bahannya tadi, lalu kita ratakan. Oke, kita ratakan permukaannya. Nah, kalau udah rata begini, jadi kita tinggal buat topping untuk atasnya ya. Ambil 2 putih telur tadi, tambahkan vanili secukupnya. Oke, kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi ya. Nah, ketika proses mixernya ini, kalau dia udah separuh kental berbusa kayak gitu, boleh kita masukin 1 atau 2 sendok makan gula pasir untuk perasanya ya. Nah, gula pasir ini jangan dimasukin di awal ya, karena kalau dia dimasukin di awal, menuriknya nanti nggak dapet ya, nggak keras. Oke, nah udah selesai. Kalau dia udah kental berjejak putih banget kayak gini, dia diangkat itu nggak tumpah. Nah, itu udah siap dipakai artinya. Langsung kita aplikasikan di atas kelapa tart tadi. Kita ratain ya di seluruh permukaan kelapa tart. Jadi tertutup nanti permukaan kelapa tartnya. Oke, kita ratain lagi ya. Nah, jadi dari bahan-bahan tadi itu saya dapat sekitar 2 loyang ya. Jadi kalau kalian mau buat sedikit bisa dari setengah resep saya, atau kalau kalian mau buat agak banyak bisa 1 resep seperti ini. Nah, ini ukuran loyangnya 20 cm ya. Jadi saya dapat 2 loyang 20 cm. Nah, kalau udah rata semuanya dilapisi meriknya, kita bisa taburkan toppingnya. Nah, toppingnya tadi sisa kismis tadi dan almond slice kita taburin di atasnya. Untuk topping terserah ya, kalian bisa pakai topping apapun yang kalian suka. Nah, kalau udah ditopping kayak gini, tinggal kita open sebentar. Nah, saya open itu pakai api 150 sampai 170 derajat, itu terserah. Kurang lebih 15 menit ya. Nah, ini udah mateng. Kalian dinginkan dulu, kemudian bisa ditaburin gula halus di atasnya. Oke, kelapa tartnya udah jadi. Nah, kalian bisa nikmatin langsung atau dengan dimasukkan dulu di kulkas ya, dengan penyajiannya. Jadi terserah mau hangat atau dingin, tapi kalau saya lebih suka yang dingin, jadi bisa disimpan di dalam kulkas. Oke, makasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.